Masya Allah, kira-kira jelas gak? Lanjut. Lanjut. Kalau ada intel-intel yang nyatet, nih panitianya Habib Y nih. Bukan polisi udah bosen nangkep saya, dia pengen nangkep panitianya. Bu, ini Habib Y nih, foto. Alhamdulillah, enggak usah takut. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Setuju? Setuju? Nah makanya saya ajak umat Islam. Ada yang nanya, Beb bagaimana nih Beb? Kok negara kacau begini Beb? Bagaimana nih Beb? Ini apa yang mesti kita lakukan? Saya bilang, tenang, nih buaya lagi ribut sama buaya. Kalau buaya sama buaya lagi berantem, lu jangan misahin, ntar lu digigit. Betul? Betul? Buaya sama buaya ribut, diamin aja, gelar tikar, tonton. Ya kan sekarang lagi pada ribut dia media, saudara. Main bongkar-bongkaran borok, bongkar-bongkaran korupsi, bongkar-bongkaran kejelekan, saling melapor ke polisi. Akhirnya apa? Maling nangkep maling, yang ditangkap maling, yang nangkep maling juga, saudara. Nah kalau begitu saya mau tanya saudara, ikut campur apa nonton aja? Ikut campur apa nonton? Alhamdulillah, saudara, ini pertolongan Allah. Karena apa? Karena saya dengar kiai-kiai di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, umat Islam di masjid-masjid, di musolah-musolah, apalagi di tablik begini. Saudara, se-Indonesia, saudara, hampir tiap hari terdengar sholawat asghiril zalimin bid zalimin. Betul? Betul, di sini dibaca agak? Dibaca agak? Nah itu kan kita minta kepada Allah, asghiril zalimin bid zalimin, ya Rabb. Bikin sibuk orang yang zalim dengan orang yang zalim. Aduk mereka. Nah digobul oleh Allah. Sekarang ini saudara, buaya sama buaya ribut, anjing sama anjing saling gigit, serigala sama serigala saling serang, monyet sama monyet saling cakar-cakaran, maling sama maling saling tangkap. Ini doa siapa? Doa umat Islam. Siapa yang gobulkan? Siapa yang gobulkan? Tunggu sebentar lagi nih, akan ada yang masuk penjara nih insya Allah. Nah, enggak usah khawatir, kita mau bongkar semua, kita mau ubar. Siapa yang bertanggung jawab di KM50 saudara? Siapa yang bertanggung jawab dengan semua korupsi yang ada? Siapa itu yang koruptor saudara, triliun-triliunan menyusahkan umat saudara? Semua akan kita bongkar, kita seret, mereka harus digebloskan ke penjara. Betul? Takbir. Prabowo waktu pertama kali dilantik cakep pidatonya. Kita akan kejar semua koruptor sampai ke Antartika. Cakep, takbir. Takbir. Cakep gak ceramahnya? Cakep gak pidatonya? Saya bisikin lewat orang-orangnya, kasih tahu Prabowo, jangan kejar koruptor ke Antartika, cukup kejar yang ada di antara kita. Setuju? Setuju? Jauh-jauh amat Antartika di depan mata kita ada, betul gak? Betul gak? Kemarin ada yang korupsi 271 triliun, dihukum cuma 6,5 tahun. Saya mau nanya nih, berapa buat di payung nih? Di payung kira-kira 271 kalau beli payung berapa banyak? Tuh, itu kalau beli payung itu dideretin sampai ke Antartika. Bu, pernah lihat duit 271 triliun? Pernah? Kesian betul. Jawab yang serius, pernah tidak? Pernah tidak? Sama. Habib juga nggak pernah. Habib tanya, 271 triliun itu bagaimana? Dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Kecil apa gede? Betul? Tapi saya mau kasih gambaran nih malam supaya kita tahu berapa tuh gedenya. Mau tahu gak? Mau tahu gak? 271 triliun. Andai kata seseorang makan setiap hari 1 miliar. Makan apa itu? 1 miliar sehari. Bu, kita orang Cipayung 50.000 udah cukup, betul? 1 miliar per hari. Kalau 1 miliar per hari, 1 tahun berapa miliar? 365 miliar. Udah ada 1 triliun belum? Baru sepertiganya.
Baru 1/3 triliun itu. Berarti 1 triliun bisa 3 tahun makan. Kalau makannya 1 miliar per hari. Kalau makannya 50.000 lebih lama lagi. Betul? Betul? Nah sekarang mari kita lihat. Nah kalau 1 triliun bisa 3 tahun, bagaimana 271 triliun? Itu kalau kita pakai kalkulator, hitungnya secara akurat, saudara. Sudah kita hitung, saudara, kalau makan 1 hari 1 miliar, uang 271 triliun baru habis selama 742 tahun. 740 tahun, Bu. Umur ibu ada segitu? Berarti saya tanya sekali lagi, itu duit kecil apa gede? Saya kemarin di Cirebon ceramah bersama guru saya, Syekhul Walid Kiai Haji Sukron Ma'mun hafizahullah ta'ala wara'ah. Kiai Sukron duduk di sebelah saya disuruh ceramah duluan. Saya cerita nih soal 271 triliun. Nah, habis itu beliau ceramah, kata beliau, jangan kata masyarakat, saya juga mau di penjara 7 tahun 271 triliun. Bu, saya mau tanya nih, jujur nih semua nih, anak-anak muda nih, Cipayung, kalau ente dikasih 271 triliun di penjara 7 tahun, mau gak? Mau gak? 10 tahun, mau gak? Habib juga mau, saudara. Kapan lagi dikasih 271 triliun? Wow, 10 tahun juga kita ladenin. Loh kok bisa begitu? Habib nggak takut 271 triliun bisa beli kamar di penjara, bisa bawa bini ke penjara, bisa buka kafetaria di penjara, jadi sorga tuh penjara. Kita bikin kolam renang di penjara. 271 triliun. Terus ibu-ibu dari Cipayung mau besok saya. Siapa ya? Ibu Cipayung. Oh enggak kenal. Duitnya belum habis, Bu. Insyaallah kacau tidak? Makanya saya mau tanya, 271 triliun kecil apa gede? Kecil apa gede? Sekarang kalau dihukum penjara cuma 6 tahun setengah, adil tidak? Adil tidak? Nyolong ayam, tangkap polisi, disidang di penjara setahun. Nyolong sendal, begitu sendalnya sendal butut lagi, di penjara 1 tahun. Nyolong celana dalam di jemuran, saudara, udah buluk tuh celana, dilaporin polisi, disidang 1 tahun. 1 tahun celana dalam buluk. 271 triliun, 6 tahun setengah. Gila tidak? Gelo tidak? Edan tidak? Astagfirullahaladzim. Udah nggak ngerti negara mau diurus kemana, saudara. Tapi kita jangan putus asa, tetap kita berjuang amar ma'ruf nahi munkar. Betul? Betul? Nah, makanya saya mau ajak nih semua nih, besok kalau ada maling ayam, cuman maling seekor, lu jangan gebugin. Lu tega, lu suka gebugin maling lu. Lu jangan gebugin cuman ayam seekor, tangkep, tanya dulu, lu kenapa nyolong? Oh, bini di rumah lagi sakit, duit nggak ada, anak susu habis, anterin ke rumahnya, betul apa enggak? Begitu betul, hadiahin, tambahin duitnya, ajak berobat, kasih susunya, betul? Betul? Oh, ini dong ceramah begini, maling ayam seneng nih. Gue bukan bela lo, maling ayam. Cuman maksud saya jangan main gebugin dulu, betul? Kecuali begal yang main bacok orang, main bunuh orang, rampok, main sembelih orang. Kalau yang begitu gue serahin men lu dah. Betul? Setuju? Kalau yang begitu habisin nggak apa-apa. Betul? Ada orang nyolong bakiyak di musola. Bakiyak udah buluk di kolong digebugin sampai mati. Tega gak? Kesian gak? Kesian gak? Jangan. Maling-maling receh kecil-kecil begini, saudara, kita tanya kenapa dia begitu. Kalau memang dia betul kesulitan, kita bantu. Tapi kalau memang dia kebiasaan, bukan karena kesulitan, saudara, serahin ke polisi, biar di penjara dihukum, saudara. Jangan kita gebugin sampai mati. Kalau mau digebugin sampai mati, tuh ya saudara, yang korupsi triliun-triliunan lu cari, gebugin, gantung di jalanan. Setuju? Setuju?
Sallu ala nabi. Bu, dalam Islam mencuri itu dihukum potong tangan. Betul? Betul. Kalau mencurinya mencapai nisab. Nisabnya itu cuman 1/4 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 atau 4,50 gram emas. Taruh 5 gram. Sekarang ini harga emas berapa, Bu? Apal ibu-ibu semua. 1,5 juta, Bu. Hah? 1.400.000. 1.400.000. Kalau 400.000 saya borong, Bu. 1.400.000. Taruh paling mahal 1,5 juta. Kali 5 gram kan cuma 7,5 juta. Dibagi 4. Taruhlah 8 juta bagi 4 2 juta. Nyolong 2 juta, potong tangan 2 juta, Bu. Nah, kalau nyolong 271 triliun? Ayo saya mau tanya, Bu. Nyolong 2 juta dalam mazhab Syafi'i potong tangan. Nah, kalau nyolongnya 271 triliun, potong apa? Potong apa? Ada yang protes, Habib ini kok ekstrim sih, pakai potong kepala segala. Bu, di Saudi koruptor dipancung potong kepala. Di Indonesia koruptor dipotong masa tahanan. Itu dia tuh, udah vonisnya 6,5 tahun, besok dipotong lagi. Ada remisi hari kemerdekaan, ada remisi berkelakuan baik, ada remisi ini remisi itu, 3 tahun keluar. Kacau tidak? Kacau tidak? Ya dong, protes lagi. Habib, apa dalilnya kok orang koruptor 271 triliun mesti potong kepala? Mau dalil gak? Mau dalil gak? Ini kalau diinihin dalil, saudara, ini kepanjangan sampai pagi. Ya, kita yang singkat aja dah. Mau tahu gak? Mau tahu? Jawab yang kompak semuanya. Kalau orang nyolong 2 juta potong tangan, nyolongnya pakai apa tuh? 2 juta dia colong, pakai apa nyolongnya? Jawab yang kompak, pakai apa nyolongnya? Makanya tangan yang dipotong, karena nyolongnya pakai tangan. Kalau nyolong 271 triliun pakai apa? Ayo pakai apa? Pakai tangan. Bagaimana bawa aja? Ayo pakai apa? Pakai otak-otak di mana? Kepala, makanya potong kepalanya. Setuju? 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 Takbir. Alhamdulillah. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan ke ibu-ibu semua. Jadi sekali lagi, Bu, pertama tadi yang sudah kita pelajari, yaitu ciptakan tujuan pernikahan, ciptakan rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah warahmah, dan jauhkan segala maksiat. Jadikan pernikahan benteng dari kemaksiatan, insya Allah. Selanjutnya, jadikan pernikahan itu supaya kita punya keturunan, insya. Sekaligus tambahannya tadi, saudara, tambahannya, jadikan pernikahan itu dari benteng dari LGBT, benteng dari child free. Nah, child free itu kawin tanpa anak, kita bentengi, jangan mau kawin mesti punya anak, saudara. Nah, begitu juga dari LGBT, kuncinya yuk kita kawinkan anak-anak kita sebagaimana kita lakukan pernikahan massal pada malam hari ini, sesuai aturan syariat, sesuai aturan Allah dan Rasulnya, supaya kita semua diberkahi, insya Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini semua bisa pahami. Kira-kira paham tidak? Cuman sebelum saya tutup, saya mau tanya semua, kalau saya ajak semua perang lawan korupsi, mau tidak? Perang lawan koruptor, mau tidak? Perang lawan 9 naga, siap tidak? Takbir. Saya mau kasih peringatan kepada 9 naga, jangan kurang ajar, saudara. Orang-orang Melayu, saudara, ada 17.000 penduduk di Pulau Rempang, di Batam, mereka pengen usir, kurang ajar. Itu orang-orang Melayu tinggal di sana sebelum kita merdeka, sudah ratusan tahun. Dengan hak apa mereka baru datang, tahu-tahu punya surat, tahu-tahu punya sertifikat, sementara mereka sudah tinggal di sana ratusan tahun, tahu-tahu sekarang mau diusir semua, kurang ajar.
Begitu juga di PIK 2 Tangerang sana, saudara. Jangan coba-coba menzolimi rakyatnya, saudara. Jangan coba-coba tanah dibeli seenaknya, semurah-murahnya, banyak yang gak dibayar, rakyat dibikin susah, kurang ajar. Hati-hati. Nih kalau mereka terus-menerus begini, saudara, saya akan ajak umat Islam di mana-mana, kita jadikan naga sebagai cacing, saudara. Enggak, kita enggak perlu takut. Setuju? 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 Siap berjuang bersama Habib, siap berjuang bersama Kiai, siap berjuang bersama ajengan, siap lawan oligarki. Takbir, takbir.